Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dok, perkenalkan kami dari SKDB 8, tahun periode 2020-2021, akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Malignant External Otitis. Perkenalkan, nama saya Kevano dengan NIM 152. Saya akan membahas mengenai introduction karena ada pentingnya bagi kita untuk mengetahui latar belakang dari penyakit ini sebelum membahasnya lebih lanjut. Penyakit ini pertama kali direport pada tahun 1938 oleh Tolche. Barulah pada tahun 1968 penyakit ini diberikan nama malignant external otitis oleh Chandler. Penyakit ini diasosiasikan dengan komplikasi yang serius yang akhirnya bisa meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas dari pasien. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mempelajari penyakit ini agar nanti kita bisa menangani dengan baik dan meningkatkan kualitas kesehatan pasien. Pada student project kali ini, rumusan masalah dan tujuan yang akan kami bahas adalah definisi, epidemiologi, etiologi, risk factor, patofisiologi, sign and symptoms, diagnosis, differential diagnosis, manajemen, dan terakhir ada complication and prognosis. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya Hans dengan 3 digit NIM terakhir 026 akan menjelaskan mengenai definisi dari malignant external otitis. Malignant external otitis adalah infeksi atau peradangan pada saluran pendengaran luar yang cenderung meluas ke dasar tengkorak, tulang temporal, foramina stylomastoid, dan jugularis. Penyakit ini pertama kali dikenal pada tahun 1938. Chandler pada tahun 1968 memberikan istilah penyakit ini sebagai malignant external otitis. Sebenarnya penyakit ini bukan suatu keganasan, namun memiliki kecenderungan untuk meluas dan tingkat kematian yang tinggi. Hal ini menjadi alasan infeksi ini disebut keganasan. Malignant external otitis memiliki variasi manifestasi klinis dan respon yang berbeda terhadap pengobatan pada tiap-tiap pasien. Penyakit ini memiliki hubungan dengan berbagai komplikasi serius, termasuk keterlibatan saraf kranial dan peningkatan angka morbiditas dan mortalitas, sehingga perlu segera ditangani. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Clarissa Suharkanto dengan 3 digit NIM terakhir 081. Saya akan melanjutkan presentasi kemas saya untuk menjelaskan tentang epidemiologi. Jadi, insiden dari malignant otitis externa ini telah menurun selama beberapa tahun terakhir karena perkembangan dari antimikroba. Malignant otitis externa ini bisa terjadi di semua usia, namun pada umumnya terjadi pada usia di atas 60 tahun. Dengan tingkat mortality 4,3% pada usia 85 tahun ke atas. Malignant otitis externa ini juga kakak lebih sering terjadi pada laki-laki daripada wanita dengan rasio 1,45 diperbanding 1. Insiden juga meningkat pada daerah yang lembab dan hangat. Untuk ras dikatakan lebih tinggi pada ras Afrika Amerika sebesar 2,4 kali daripada ras Kaukasia. Selain itu dilaporkan, terdapat 54,8% pasien dengan malignant otitis externa sebelumnya didiagnosa dengan diabetes mellitus. Untuk mortality-nya sendiri, dikatakan akan meningkat pada sepsis, congestive heart failure, weight loss, dan juga koagulopati. Selanjutnya, saya Maria Sabesivina dengan 3 digit NIM terakhir, 173. Di sini saya akan menjelaskan tentang etiologi. Malignant otitis external ini berasal dari adanya infeksi pada jaringan lunak, pada bagian penghubung tulang rawan, dan juga bagian tulang dari kanal auditori eksternal, di mana penyebab tersering atau penyebab utama dari kejadian ini adalah dari Pseudomonas aeruginosa. Penyebab lain dapat berasal dari fungi, di mana yang terbanyak itu adalah Aspergillus fumigatus, dan juga dari kelompok lain seperti Staphylococcus, Proteus mirabilis, Proteus sp, dan juga Klebsiella sp. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan. Perkenalkan, saya Yovita Ruribela Lengari dengan 3 digit NIM terakhir 038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor risiko dari malignant otitis externa. Adapun faktor risiko dari malignant otitis externa yaitu pasien diabetes yang berusia lanjut, kemudian pada pasien imunokompromis. Selain itu, berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, pasien yang mengalami diabetes dengan mikroangiopati dan gangguan sirkulasi darah memiliki peranan yang besar terhadap patogenesis dari terjadinya malignant otitis externa. Sekian mengenai faktor risiko, akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Jenis dengan 3 digit NIM terakhir 103. Di sini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi. Jadi, infeksi dari eksternal otitis ini bisa menyebar ke fascia plane dan juga venous sinus dan dapat menyebabkan invasi ke jaringan dan juga erosi tulang. Infeksi ini juga bisa menyebabkan invasi di cranial nerve dan juga intracranial structure. Ketika infeksi ini sudah terkena ke viscera Santorini, dapat menginvasi silomastoid dan juga jugular foramen yang berisi beberapa cranial nerve seperti facial nerve, glossopharyngeal nerve, vagal, dan juga accessory nerve. Di sini saya akan menyimpulkan juga penyebaran dari infeksi ini. Apabila infeksi terjadi dari anterior, infeksi dapat menuju ke masticatory muscle, condylar bone marrow, parotid gland, facial nerve, temporal fossa, temporomandibular joint, dan juga stylomastoid foramen. Apabila infeksi dari bagian medial, maka infeksi menuju ke parapharyngeal fat, nasopharyngeal muscle, glossopharyngeal, vagal, dan juga accessory nerve, sphenoid, clivus, jugular foramen, dan juga petrus apex. Apabila penyebaran dari intracranial dapat menuju ke sigmoid sinus, jugular vein, internal carotid artery, jugular fossa, dan juga ke dura. Apabila penyebaran dari posterior, maka penyebaran menuju ke mastoid proses. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Nagina Tania dengan 3 digit NIM terakhir 107, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai sign dan symptom. Jadi biasanya penyakit ini ditandai oleh severe ear pain yang diperburuk di malam hari, dan juga ada loss smelling purulan otorea, dan juga granulasi jaringan dan expose pun pada ear canal. Selain itu, painnya bisa bersifat persisten yang mungkin juga gagal diobati setelah lebih dari seminggu, dan juga ada gejala-gejala lain seperti headache, hearing loss, dan juga gejala-gejala yang berhubungan dengan penyakit yang biasanya diasosiasikan dengan penyakit ini, misalnya diabetes dan juga kondisi imunosupres. Baik, sekian dari saya. Akan lanjutkan teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Okama Putra dengan NIM 90. Jadi untuk diagnosis dari malignan external otitis, mengikuti diagnostik kriteria yang sudah dibuat oleh Cohen dan Friedman. Yang pertama yaitu apabila external otitis tidak merespon terhadap pengobatan rawat jalan setidaknya selama 1 minggu. Kemudian ditemukannya temuan klinis berupa otalgia parah, edema, dan juga eksudat dari external ear canal atau adanya granulasi jaringan pada external ear canal. Kemudian yang ketiga, adanya temuan positif pada temporal bone scan yang dilakukan dengan technetium scan dan diikuti oleh gallium scan. Yang keempat adalah adanya eksklusi histologi untuk penyebab lain pada external otitis, contohnya pada adanya tumor dan juga kolesteatoma. Kemudian yang kelima adalah adanya mikroabses pada spesimen patologis yang didapatkan pada saat operasi apabila dilakukan. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Kevin dengan NIM Digital 253. Jadi saya akan membahas tentang differential diagnosis of malignant otitis externa. Terdapat beberapa differential diagnosis buat malignant otitis externa, antaranya adalah localized otitis externa, acute diffuse otitis externa, chronic otitis externa, carcinoma of ear canal, aspergillus skull base osteomyelitis, dan juga ear canal trauma. Baik, itu aja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan dok, nama saya Sandra dengan 3 digit NIM terakhir 158, dan saya akan melanjutkannya dengan penata laksanaan daripada malignan external otitis. Yang pertama adalah melakukan pembersihan dari tiang lubang telinga, yaitu dengan tujuan untuk membersihkan serumen dan juga eksudat-eksudat dari infeksi bakteria. Kemudian bisa dilanjutkan dengan pemberian antiseptik dan kortikosteroid topikal, yang mana antiseptik tersebut bisa seperti alkohol dan encresil, atau fluocinolone acetonate 0,2 mg per mililiter, yang mana hal tersebut bisa juga dikombinasi dengan kortikosteroid, baik dexamethasone maupun kinkokain. Kemudian bisa diberikan antibiotik tergantung dengan etiologinya, apakah jamur maupun bakteri, baik bakteri gram negatif ataupun positif, yaitu bisa diberikan topikal antibiotik yaitu ciprofloxacin atau kombinasi dari polymyxin disulfat, niacin sulfat, dan gramicidin. Untuk yang sistemik harus juga untuk bisa broad spektrum atau bisa mencakup juga untuk bakteri gram positif dan negatif seperti fluoroquinolone dan anti jamur voriconazole, amphotericin B, dan juga itraconazole.
Untuk surgery ini sendiri hanya dilakukan dan diindikasikan jika pada pemberian treatment yang konvensional tidak bisa efektif pada pasien, dan kita bisa melakukan adanya bony sequestration removal atau debridement lokal dan juga drainase abses. Tidak ada indikasi dari surgery jika memang terdapat komplikasi vaginal decompression. Maka dari itu, tujuan terapi difokuskan kepada penanganan etiologi dan juga infeksinya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Fildan dengan NIM akhiran 059 akan menjelaskan mengenai komplikasi dan juga prognosis. Jadi untuk komplikasi dari malignan otitis eksterna ini timbul akibat adanya invasi bakteri ke struktur di sekitarnya seperti nervus cranialis dan juga tengkorak. Nervus cranialis yang paling sering terkena adalah nervus cranialis 7 sehingga dapat menyebabkan paralisis pada wajah. Kemudian juga dapat terjadi osteomyelitis apabila mengenai tengkorak, juga bisa menyebabkan meningitis apabila infeksi menyebar ke meninges, dan juga bisa menyebabkan terjadinya confusional state bila mengenai cortex cerebri. Selanjutnya adalah mengenai prognosis. Jadi prognosis pada pasien ini bagus selama terapi yang diberikan itu adalah adekuat. Namun ada beberapa kondisi yang dapat memperburuk prognosis dari pasien, yaitu yang pertama adanya keterlibatan saraf. Kemudian yang kedua, apabila agen kausatifnya adalah spesies Aspergillus. Yang ketiga, apabila terjadi secara bilateral pada telinga kanan dan kiri. Yang keempat, adanya edema pada kanalis akustik eksternal. Dan juga prognosisnya pada pasien ini lebih buruk apabila pada pasien yang lebih tua dibandingkan dengan pasien yang lebih muda. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Perkenalkan, saya Wikania dengan NIM 063. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari student project ini, di mana malignan otitis eksterna di sini merupakan infeksi mengancam nyawa yang disebabkan oleh Pseudomonas aeruginosa pada umumnya. Kemudian insidennya di sini sudah menurun, namun masih memiliki tingkat mortalitas yang tinggi, khususnya pada pasien dengan usia di atas 85 tahun. Kemudian untuk risk faktornya, biasanya terjadi pada pasien elderly atau lanjut usia dengan riwayat diabetes, kemudian pada pasien-pasien dengan kondisi imunokompromis. Kemudian selanjutnya, diagnosis dari malignan otitis eksterna di sini merupakan kombinasi dari pemeriksaan fisik, imaging dan juga pemeriksaan laboratorium. Kemudian diagnosis bandingnya ada localized otitis eksterna, acute diffuse otitis eksterna, kemudian chronic otitis eksterna, sampai karsinoma pada ear canal. Kemudian treatmentnya merupakan kombinasi dari farmakologi dan juga non-farmakologi, namun pada kasus yang berat biasanya diindikasikan untuk melakukan surgery. Kemudian komplikasinya di sini bisa menyebabkan terjadinya meningitis, trombosis, dan juga confusional state. Kemudian prognosis dari malignan otitis eksterna biasanya baik selama treatment yang diberikan tepat dan cepat, namun bisa menjadi buruk khususnya pada pasien dengan kondisi-kondisi khusus seperti pasien lansia dan juga diabetes. Sekian presentasi student project SGDB 8, saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om.